Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dari kelas 11 Perhotelan 3 akan menjelaskan mengenai konflik etnis yang terjadi di Surakarta. Pada tahun 1970-an, Surakarta merupakan salah satu tempat tujuan orang-orang Cina bermigrasi. Kemudian ada sebagian dari mereka yang tinggi dan menetap hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya ketegangan hubungan antara Cina dan masyarakat Surakarta dan sekitar, di mana saat itu kota Surakarta yang menjadi pusat terjadinya konflik di antara keduanya. Merupakan kota yang terkenal dengan sikap masyarakatnya yang lemah lembut, sopan santun, serta lebih mengedepankan keharmonisan. Masyarakat Surakarta dapat menjalin interaksi sosial, terkadang timbul berbagai masalah yang menyebabkan kerusuhan karena sikap lemah lembutnya yang agresif. Dalam realitas sosial, orang-orang Tionghoa di Surakarta senantiasa mendapatkan stigma dan citra jelek. Padahal realitas kultural orang-orang Tionghoa ikut berperan dalam pembentukan dan pengembangan budaya Jawa. Sebenarnya, konflik etnis Tionghoa dengan pribumi di Surakarta ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda, sekitar tahun 1742-an, yang dikenal dengan Beda Kartasura. Saat itu konflik ini terjadi di Kartasura sebagai pusat Mataram yang menjadi pusat otoritas. Dari sifat permusuhan antara etnis ini, pada akhirnya yang terlihat adalah konflik antara Cina dan versus pribumi. Saat itu, pada masyarakat pribumi timbul kecemburuan ekonomi pada masa Orba atau Orde Baru karena perekonomian atau dalam skala nasional dan skala lokal ialah wilayah Surakarta yang mayoritas masih dominasi oleh mereka pengusaha-pengusaha Tionghoa. Di bawah pemerintahan Orde Baru, ketegangan antara orang Cina dengan penduduk pribumi terus tumbuh sebagai akibat dari meluasnya jarak antara yang kaya dan yang miskin dalam negara serta upah rendah yang diberikan kepada pejabat birokrasi, militer, dan polisi. Penyebab terjadinya konflik Tionghoa dan pribumi di Surakarta pada tahun 1972 sampai 1998 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya konflik individual. Konflik antara etnis Tionghoa dengan pribumi juga disebabkan karena adanya konflik individual. Pada tahun 1972 dan 1980 menjadi awal mula konflik besar yang terjadi di Surakarta, di mana seharusnya konflik individual ini tidak menyebabkan konflik yang begitu parah dan mengerikan. Namun uniknya, konflik ini bermula dari perbedaan pemahaman antara encik Arab dengan penarik becak masalah pembayaran. Akhirnya ada adu mulut dan konflik itu berakhir dengan terbunuhnya tukang becak tersebut. Pada tahun 1980 juga diawali dengan konflik individual, yaitu perkelahian antara Pipit dengan Kicak saat itu di depan Orlane. Konflik ini awalnya terjadi karena senggolan sepeda yang dikendarai 3 siswa ketika pulang sekolah dengan seorang pemuda dari Tionghoa yang menetap di Indonesia yang saat itu sedang menyeberangi jalan di Jalan Urip Sumaharjo. Karena tidak terima, Kicak memukuli Pipit hingga luka-luka. Dampak dari konflik Tionghoa dan pribumi pada tahun 1972-1998 dibagi menjadi dua, yaitu dampak ekonomi dan dampak material. Dampak ekonomi, dampak dari konflik antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi diantaranya yaitu dampak di bidang perekonomian, khususnya di wilayah Pasar Pon, Pasar Kliwon, serta wilayah sekitarnya yang pada saat itu perekonomiannya sangat lumpuh total. Semenjak konflik tersebut terjadi, para pedagang tidak berani membuka foto untuk berjualan sebab mereka khawatir akan ada konflik susulan yang akan terjadi kembali. Alhasil warga sekitar kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dampak dari konflik yang terjadi kali ini bisa dibilang lebih besar daripada dampak yang terjadi sebelumnya.
sebab peristiwa ini melibatkan para preman. Benar saja, pada tanggal 21 November 1980, banyak toko-toko Cina yang menjadi sasaran amukan maksa. Selain itu, juga terjadi kebakaran di pabrik-pabrik besar. Akibatnya banyak warga buruh pabrik yang menjadi pengangguran. Dampak material. Pada konflik antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi, yaitu ketika kerumunan massa bergegas pergi ke pasar Kilon sekaligus pusat perdagangan dengan tujuan untuk merusak toko-toko milik orang Arab. Namun ketika sore hari tiba, dampak dari konflik ini semakin meluas hingga merusak dan membakar toko-toko yang diperkirakan milik orang-orang Tionghoa. Dari konflik antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi ini dipicu oleh faktor yang memicu terjadinya konflik ini sehingga menyebabkan kekacauan yang sangat parah hingga memakan banyak korban jiwa. Menurut Wali Kota Surakarta Ignatius Soekarno Prawiro Hadisebroto mengimbau warga agar tidak terpancing isu dan berjanji menindak tegas pelaku kerusuhan untuk mencegah meluasnya kekerasan. Saya juga mewawancarai salah satu teman saya. Berikut hasil wawancara saya. Assalamualaikum Kak, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan mengenai konflik etnis di Surakarta? Boleh. Pertama, apa yang menyebabkan konflik etnis antara etnis Tionghoa dan Jawa di Surakarta? Konflik seperti ini seringkali dipicu oleh isu-isu yang menyebarkan tentang isu sosial, isu politik, atau isu ekonomi, serta tindakan diskriminasi yang dialami oleh etnis Tionghoa. Pertanyaan kedua, apa peran mahasiswa dalam konflik etnis di Surakarta? Mahasiswa seringkali muncul sebagai agen perubahan, baik menjadi pemimpin dalam aksi protes maupun berupaya untuk menjaga perdamaian. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran politik dan ekonomi terhadap konflik etnis di Surakarta? Krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru, khususnya pada tahun 1998, yang memicu terjadinya kerusuhan di Surakarta yang melibatkan isu SARA. Terima kasih. Konflik etnis yang terjadi di Surakarta juga terjadi di daerah lainnya seperti konflik di Papua. Antara suku di Papua sering terjadi seperti konflik antara suku Ndoga dan Lani Jaya di Kampung Wauma. Konflik di Yahu Kimo juga pernah terjadi. Perang suku di Wamena juga menjadi contoh konflik etnis di Papua. Konflik di Sampit. Konflik Sampit terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah. Konflik ini dipicu oleh kecemburuan sosial, dominasi ekonomi, dan ketegangan antar kelompok. Konflik di Aceh. Konflik antara suku Aceh dan Jawa pernah terjadi pada masa kerajaan. Kerajaan Majapahit pernah mencoba menginvasi kerajaan Aceh yang memicu konflik. Harapan, cita-cita, dan impian terkait masalah konflik etnis di Surakarta. Pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya sebagai fondasi perdamaian berkelanjutan. Pemerataan kesejahteraan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan yang memicu ketegangan, serta penghapusan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Terbentuknya komunitas yang inklusif di mana keberagaman budaya menjadi kekuatan bersama dalam pembangunan sosial dan ekonomi Surakarta. Solusi terkait masalah konflik etnis yang terjadi di Surakarta. Solusi untuk mengatasi konflik etnis di Surakarta perlu fokus pada upaya mediasi, negosiasi, dan diplomasi untuk membangun toleransi dan persatuan antar kelompok etnis. Selain itu, penguatan peran komunitas lokal, edukasi tentang keragaman, dan tindakan tegas terhadap pihak yang memprovokasi juga penting. Penanggulangan dan penanganan konflik etnis di Surakarta.
khususnya antara etnis Tionghoa dan Jawa, melibatkan beberapa pendekatan termasuk resolusi konflik berbasis budaya, dialog lintas etnis, dan edukasi multikultural. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian yang berkelanjutan antara kedua etnis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan atau kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.